Shalom Bu, perkenalkan nama saya Sri Putri Novita Manulang, NIM 190101099, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, menurut John Dewey, pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Yang kedua, menurut J.J. Rousseau, pendidikan adalah memberi kita perbekalan yang tidak ada pada masa kanak-kanak, akan tetapi kita membutuhkannya pada waktu dewasa. Yang ketiga, menurut Diyarkara, pendidikan adalah pengangkatan manusia muda atau pengangkatan manusia muda ke taraf insani. Yang keempat, menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Yang kelima, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar anak-anak mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang keenam, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, pendidikan adalah usaha untuk menyikapi peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa akan datang. Yang ketujuh, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, faktor-faktor pendidikan. Satu, adanya tujuan yang hendak dicapai. Dua, adanya subjek manusia yang melakukan pendidikan. Tiga, yang hidup bersama dalam lingkungan tertentu. Empat, yang menggunakan alat-alat tertentu untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi pijakan atau titik tolak dalam rangka praktik pendidikan atau studi pendidikan. Pendidikan dapat berjalan dengan bagus apabila ditegakkan dengan beberapa landasan. Yang pertama, landasan agama. Landasan agama merupakan landasan yang paling mendasari dari landasan-landasan pendidikan. Yang kedua, landasan filosofi adalah hasil pemikiran dan perenungan secara mendalam sampai akar-akarnya mengenai pendidikan. Yang ketiga, landasan hukum adalah melandasi atau mendasari atau titik tolak semua tindakan yang dilakukan di negara didasari dengan perundang-undangan tersebut. Yang keempat, landasan psikologis adalah ilmu jiwa, yakni ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia. Yang kelima, landasan sejarah. Landasan sejarah adalah keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian atau kegiatan yang didasari oleh konsep tertentu. Yang keenam, landasan sosial budaya adalah bagian hidup manusia yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, landasan sosiologi, ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Yang kedelapan, landasan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi menjadi tinggi dan penghasilan negara bertambah walaupun hutang luar negeri cukup besar dan penghasilan rakyat kecil masih minim. Yang keempat, saya akan menjelaskan fungsi dan peran lembaga pendidikan. 1. Lembaga pendidikan keluarga. Peran dan fungsi lembaga pendidikan keluarga yaitu 1. Pengalaman pertama masa kanak-kanak. Yang kedua, menjamin kehidupan emosional anak. Yang ketiga, menambahkan dasar pendidikan moral. Yang keempat, memberikan dasar pendidikan sosial. Yang kelima, peletakan dasar-dasar keagamaan.
Yang kedua, lembaga pendidikan sekolah. Peranan lembaga pendidikan sekolah. Yang pertama, anak didik belajar bergaul sesama anak didik, antara guru dengan guru, dan antara anak didik dengan orang yang bukan guru. Yang kedua, anak didik belajar menaati peraturan-peraturan sekolah. Fungsi sekolah: 1. Mengembangkan kecerdasan dan memberikan pengetahuan. Yang kedua, spesialisasi. Yang ketiga, efisiensi. Keempat, sosialisasi. Kelima, konservasi dan transmisi kultural. Keenam, transisi dari rumah ke masyarakat. Ketiga, lembaga pendidikan di masyarakat. Masyarakat berperan serta dalam mendirikan dan membiayai sekolah. Masyarakat berperan dalam mengawasi pendidikan agar sekolah tetap membantu dan mendukung cita-cita dan kebutuhan masyarakat. Masyarakatlah yang ikut menyediakan tempat pendidikan seperti gedung-gedung, museum, perpustakaan, panggung-panggung kesenian, kebun binatang, dan sebagainya. Masyarakatlah yang menyediakan berbagai sumber untuk sekolah. Masyarakatlah yang sebagai sumber pelajaran atau laboratorium tempat belajar. Yang kedua, mengapa mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, khususnya pendidikan agama Kristen, harus mempelajari mata kuliah dasar-dasar pendidikan? Karena dasar-dasar pendidikan dapat membantu mahasiswa agar mampu berperan sebagai anggota masyarakat dan bangsa serta agama, dan dapat memberikan pengetahuan dasar kepada mahasiswa agar mahasiswa mampu berpikir secara interdisipliner dan mampu memahami pikiran para ahli berbagai ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian dapat memudahkan mahasiswa berkomunikasi dengan baik. Shalom, terima kasih.